Shalom. Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Tetapi nanti fokus saya adalah ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Ya. Tetapi lebih baik kan kita baca dari ayat yang pertama. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini berbicara tentang jemaat Tuhan, ya. Bagaimana jemaat Tuhan yang sebenarnya, bagaimana panggilan Tuhan ditetapkan kepada umat Tuhan. Dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bahwa panggilan kita sebagai gereja tentulah panggilan sebagai umat yang kudus. Dan ini selamanya tidak bisa dikompromikan. Saya menekankan bahwa tanpa kekudusan, maka kuasa yang akan didemonstrasikan istilahnya selalu tersendat. Ya, itu ibarat pipa yang penuh dengan kotoran, yang tidak bisa mengalirkan aliran dengan lancar. Oleh karena itu kita harus mengetahui panggilan kita. Dan di sini ayat pertama berbicara tentang tujuan dari panggilan kita. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Tujuan kita, setiap kita tentunya mempunyai tujuan. Dan tujuannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingat pertama kali saya ditanya oleh Mami almarhum, "Sak, kamu mau jadi pendeta?" Dan saya katakan, "Kalau Yusak jadi pendeta, Yusak tidak mau jadi seperti Papi. Yusak mau jauh lebih terkenal daripada Papi." Ternyata pembicaraan yang asal nyeplos ini, kelihatannya asal nyeplos, itu menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Bahwa ini loh, aku akan mempersiapkan engkau untuk menjadi seperti ini. Ya. Nah, tanpa kita mengetahui tujuan kita, maka kehidupan kekristenan kita akan tidak menentu juga. Iman kita pun, bahkan pengurapan yang bisa dirasakan, itu akan kadang bisa dirasakan, kadang enggak. Kadang sepertinya kita penuh dengan kekuatan Allah, kadang kok sepertinya kosong. Ya.
Kenapa? Karena kita tidak tahu tujuan kita. Seandainya kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukankah kita sudah jelas, ini loh arah yang kita akan tuju dan apa yang diperlukan supaya sampai kepada tujuan itu. Nah, banyak orang Kristen yang tidak jelas. Yang penting percaya Tuhan Yesus masuk surga. Iya, masuk surga. Tetapi kalau selama di bumi kita hanya hidup di dalam neraka bumi, kan sia-sia. Sia-sia Tuhan mencurahkan darahnya pada kita. Sia-sia Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Sia-sia karunia-karunia roh dibagi-bagikan kepada kita. Toh kita tidak melakukan apa-apa. Kalau memang kita tidak melakukan apa-apa, untuk apa diberi Roh Kudus? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, untuk apa diurapi? Ingat bahwa pengurapan itu ada dua. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua mempunyai pengurapan yang di dalam. Ya, ini yang akan memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita akan masuk dalam pelayanan, Tuhan memperlengkapi kita dengan pengurapan yang di atas. Ya. Orang-orang perjanjian lama itu mendapatkan pengurapan yang di atas, yang di luar. Tetapi pengurapan yang di dalam, yang memimpin kita, yang membuat hati nurani kita bisa mendengar suara Tuhan dan terhubung dengan Tuhan, itu hanya untuk orang-orang yang lahir baru. Ya. Nah, ketika perhatikan di sini bahwa tidak cukup hanya yang di dalam, tetapi kita juga membutuhkan pengurapan yang di luar. Tetapi yang harus kita perhatikan juga, ketika kita tidak mengikuti pengurapan yang di dalam, ya, ketika kita tidak taat pada pengurapan yang di dalam, maka pengurapan yang di luar ini akan menghancurkan pelayanan kita. Perhatikan, tanpa kita taat kepada pengurapan yang di dalam, ketika kita diurapi untuk melakukan tugas tertentu, itu akan membawa nama kita semakin naik. Tetapi perhatikan, karena pengurapan di dalam kita sudah hancur, maka ketika kita dibawa naik, karakter-karakter kita yang jelek itu akan muncul juga. Sehingga semakin engkau dipakai Tuhan, engkau akan semakin hancur. Banyak orang, banyak hamba Tuhan sekarang sedang ada di dalam fase ini. Bahwa pengurapan yang di dalamnya sudah hancur, tetapi mereka bergerak dengan pengurapan yang di atas, yang ada di luar. Ada mujizat, iya. Bisa menggemparkan, iya. Tetapi orang itu sendiri akan semakin jauh dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya sampai dalam taraf tidak ada miripnya sama sekali dengan Tuhan Yesus. Nah, kita harus berhati-hati di sana. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa setiap kita ketika kita percaya terima Yesus, kita harus tahu tujuan Tuhan atas hidup kita. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa kesalahan di dalam kekristenan adalah ketika kita sudah menerima Yesus, maka kemudian kita seakan-akan sudah selesai. Seakan-akan setelah itu Tuhan yang harus terus bertanggung jawab atas hidup kita. Membikin kita senang, menyembuhkan, ya, kemudian memberkati, memberikan kemenangan, terus seperti itu. Padahal jemaat mula-mula ketika mereka terima Yesus, mereka dilahirkan baru. Maka seluruh hidup mereka itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Anda akan membaca bahwa mereka itu milik mereka dianggap milik bersama untuk mencukupi kebutuhan dari tubuh Kristus. Mereka rela memakai seluruh harta bendanya, bukan sebagian.
Padahal kita sekarang ini masih bingung soal perpuluhan kan. Debat, boleh tidak. Belum urusan nyawa loh. Belum urusan 50%. Ingat, kita yang mengatakan orang rohani, kenapa takut? Ketika kita harus kehilangan hal-hal yang jasmani. Teman saya, orang Hindu mengatakan, lebih dari 50% pendapatan kami hanya dipakai untuk sesajen. Anda bisa bayangkan itu. Sedangkan orang Kristen masih sibuk dengan perpuluhan. Boleh, tidak boleh. Ya kan? Sampai pada kata-kata yang jahat kepada pemimpin itu diarahkan seperti itu. Ya. Jadi selama kita tidak seperti jemaat perjanjian baru mula-mula itu, maka demonstrasi kuasa, kebangunan rohani, saya mau katakan, sudahlah lupakan. Karena Tuhan hanya akan memenuhi ketika kita mengosongkan diri kita. Jemaat mula-mula ketika mereka percaya Yesus, maka tujuan hidup mereka langsung berubah. Tujuannya untuk memberitakan, untuk memuliakan nama Yesus. Apapun yang harus mereka lakukan adalah tujuannya untuk memberitakan, untuk mempermuliakan nama Yesus. Saya percaya bahwa ini akan terjadi. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Nah kemudian ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya sederhanakan saja bahwa ketika kita dipanggil menjadi jemaat, maka kerendahan hati dan kelemah lembutan yang akan tercermin dalam kesabaran itu harus nyata dalam hidup kita. Marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Hanya itu yang Yesus katakan. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, hanya ada 2 orang yang disebut berkenan. Satu pasti Raja Daud. Yang kedua adalah Musa. Yang disebutkan di muka bumi tidak ada seorang pun yang punya hati seperti Musa, lemah lembutnya. Dan di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Bagaimana kita bisa rendah hati kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Ingat ketika saya menyampaikan tentang Yesaya pasal 6, betapa pentingnya kita selalu menghadap kepada Tuhan, berdoa, mempunyai saat teduh. Sangat penting. Kenapa? Mau sekaya apapun kita, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, berada di hadapan Tuhan yang maha kaya, otomatis kita akan merendahkan diri. Sepandai apapun kita, ketika kita ada di hadapan hadirat Tuhan, maka kita akan menyadari hikmat Tuhan yang tidak terselami. Sehingga secara otomatis kita akan merendahkan diri. Mau bicara apapun kita, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka hanya Tuhan yang mempunyai kata maha. Sehingga kita tidak pernah sama dan tidak akan pernah melebihi Tuhan. Secara otomatis kita akan merendahkan diri.
Itu loh pentingnya kita itu menghadap Tuhan, mempunyai saat teduh. Itu loh pentingnya di dalam ibadah ini kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, ketika kita menghadap kepada Tuhan, mau tidak mau hati kita akan dibuat rendah hati. Dan ketika hati kita sudah rendah hati, Tuhan akan mengimpartasikan kuasa-Nya kepada kita sehingga di sini dikatakan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan manusia kekinian. Ya, yang tidak jelas laki perempuannya. Saya sebut manusia kekinian. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang lemah lembut adalah seperti Yesus yang mengatakan ketika ditantang oleh kebanyakan orang. Ya, kalau memang engkau anak Allah, buktikan. Dan Yesus hanya diam aja. Apakah dia punya kuasa untuk membuktikan? Iya. Tetapi orang yang lemah lembut mempunyai kuasa tetapi rela untuk tidak menggunakan kuasanya. Itu orang yang lemah lembut. Sehingga dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan ini pasti tercipta kesabaran. Ya. Padahal kita juga melihat banyak pendeta yang suka marah. Kok tidak sesuai ya? Jangan katakan pada saya memperlemah dosa dengan mengatakan sakit Pak, sakit darah tinggi. Kan semuanya sekarang itu serba diperlemah kan. Suka nyuri di supermarket katanya itu penyakit. Loh bukan dosa, padahal itu dosa. Marah itu bukan darah tinggi, marah itu dosa. Ya. Nggak bisa bangun pagi. Anda katakan itu kelemahan saya, bukan. Ya. Itu dosa, kenapa? Artinya kau malas. Enggak Pak, saya kan satpam. Oh ya sudah. Ya. Berbahagialah dengan satpammu. Ya. Tetapi mari kita lihat di sini, karakter itu penting. Mau sebesar apapun, ya, mau sebesar apapun perusahaan kita, mau sebesar apapun gereja yang kita pimpin, ingat, kerendahan hati dan kelemah lembutan karena menyadari bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Itu penting sekali. Seperti kita singgung, bahwa ketika Nebukadnezar melihat akan negara yang dipimpinnya dan bangsanya, hanya terlintas loh, ini belum ngomong dengan orang lain. Ya. Belum memproklamirkan kepada orang lain. Hanya terlintas pikiranku, wow. Ini negara dan bangsaku yang aku pimpin. Luar biasa. Dan pada waktu itu juga. 7 tahun kalau tidak salah. Dia kehilangan ingatannya. Dan dia menjadi seperti binatang. Berarti orang sombong itu seperti binatang. Ya. Jangan mau jadi orang sombong. Ya. Ingat loh. Karena kalau kita sombong kita pernah sadar. Orang lain akan tahu. Ya, hati-hati. Makanya orang sombong itu kalau boleh dikatakan 99,9% sukar untuk bertobat. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Kalau Anda berzina, habis berzina, Anda akan sadar Anda berbuat dosa. Ya. Yang penting jangan ketagihan. Tetapi Anda akan sadar, ketika Anda gosip, habis gosip, Anda akan sadar bahwa Anda sudah gosip. Sehingga mudah untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Tetapi kalau sombong, walaupun orang lain memberitahu kepada kita, maka kita akan mengatakan, jangan menghakimi. Loh, ya kan? Orang sombong itu sukar untuk bertobat. Dan jalan satu-satunya adalah
ketika orang itu datang di hadapan hadirat Tuhan, yang Tuhan manifestasikan kehadirannya. Dalam ibadah, hanya ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan, kita bisa bertobat. Tanpa ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, sehebat apapun orang-orang memaparkan firman Tuhan, itu bersifat pengetahuan, tidak mempunyai kuasa untuk mempertobatkan orang yang mendengarnya. Hanya ketika firman Tuhan di dalam pengurapan Tuhan itu yang disampaikan, maka orang akan bertobat. Ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Karena kita adalah satu tubuh, maka di sini ayat 3, 4, 5, 6 berbicara tentang kesatuan. Ingat, bukan keseragaman, kesatuan. Kalau keseragaman A semua. Suami istri itu menjadi kesatuan, ya. Sebaik apapun suaminya, pasti suaminya tidak ingin istrinya itu jadi laki. Ya. Kalau keseragaman kan harus yang perempuan atau yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi, ya, supaya seragam. Ya. Tetapi kesatuan tidak seperti itu. Kesatuan tetap dengan keadaan kita masing-masing. Itu kesatuan. Tangan tetap berfungsi sebagai tangan. Anda bisa bayangkan kalau tangan kita menjadi kaki, kaki tetap menjadi kaki, dan telinga menjadi tangan juga, semua di tangan. Anda bisa bayangkan itu. Namanya gurita. Ya. Bukan manusia lagi. Jadi kesatuan yang Tuhan inginkan. Di sini dikatakan, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, kesatuan. Saya tidak akan bahas panjang lebar karena saya ingin cepat-cepat masuk ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang pembagian karunia-karunia roh. Nah, di sini juga gereja lemah. Artinya bahwa keinginan Tuhan adalah setiap kita menerima, menyadari karunia roh kita masing-masing. Dan bergerak sesuai dengan karunia itu. Padahal selama ini kita lihat, belum tentu dalam satu gereja lokal, 20% jemaat mengetahui karunia rohnya, mengaktifkan karunia rohnya, bergerak dengan karunia rohnya. Belum tentu. Bahkan kalau kita masuk lebih dalam lagi, sekarang hamba-hamba Tuhan yang laku, tanda kutip, yang laku, selalu dipromosikan sebagai hamba Tuhan yang mempunyai karunia nubuat. Padahal ingat, karunia nubuat itu bisa gagal. Mujizat jarang. Kesembuhan jarang, tapi lebih banyak daripada mujizat. Tetapi yang paling banyak itu karunia nubuat. Hadirilah KKR,
hadirilah persekutuan doa, dilayani hamba Tuhan. A, karunia nubuat. Padahal kalau mau jujur, banyak enggak jadinya. Artinya apa? Karena mereka bohong. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan bisa setiap hari bernubuat. Atau tidak mungkin 100 orang maju minta didoakan dan semuanya mendapatkan nubuatan dari Tuhan. Padahal yang kita perhatikan, 100 orang maju, 100 orang mendapatkan nubuatan masing-masing. Di beberapa gereja di Surabaya itu bisa sampai pendetanya bernubuat sampai jam 4 pagi. Saya beberapa kali memberitahu sahabat saya almarhum, yang kita tahu yang dulu hamba Tuhan sering datang ke sini. Ya, yang baru-baru ini meninggal. Saya sudah katakan, Pak, pelayanan itu jangan selalu bernubuat, jangan selalu dilayani. Apalagi sudah jam 1 malam, ya, jam 2 pagi dilayani. Awas, kecapean, saya katakan. Dan setelah diberitahu sadar sebentar, kemudian di tempat pelayanan dia katakan, saya akan mengurangi untuk bernubuat. Tidak lama kemudian kumat lagi, bernubuat lagi. Dan terakhir datang ke Indonesia, ke Surabaya, seminggu kalau tidak salah. Pulang ke Malaysia, dapat 3 hari kalau tidak salah, kemudian waktu mimpin rapat dia berdiri dan dia jatuh dan dia mati. Bahkan dalam pelayanan pun kita tidak boleh terlalu capek. Jangan menggantikan Tuhan. Lebih baik kita bermanfaat terus sampai umur panjang daripada seperti Sprite. Ya. Nah, saya merindukan, saya percaya ini juga kerinduan Tuhan, bahwa semua jemaat Tuhan mengenal karunia-Nya masing-masing dan mengaktifkannya. Baik itu karunia kuasa seperti yang disebutkan di dalam Korintus, maupun karunia yang sepertinya bersifat alami di dalam Roma pasal 12. Karunia memberi, karunia memimpin, ya. Karunia memberi itu yang paling aneh loh. Ya, karunia memberi paling aneh. Kenapa? Dia bisa memberi jutaan kepada orang lain, tapi untuk beli baju 200.000 mungkin untuk dirinya sendiri mahal. Ya. Tetapi enaknya karunia memberi itu tidak akan pernah kekurangan uang. Iya kan? Bagaimana karunia memberinya bisa aktif kalau tidak punya uang? Ya. Hanya keanehannya yang saya rasakan, yang saya juga lihat di istri saya. Kalau ngasih orang, bisa banyak, tapi kalau beli, harga 70.000 kok mahal. Saya katakan bahkan, ayolah beli alat-alat dapur juga minimal ya 200-300.000. Sekali-kali beli yang jutaan lah. Mahal kan. Mahal. Tapi ngasih orang bisa 500.000, 1 juta. Lu ngasih satu orang beli barang 1 juta. Ngasih lagi beli 1 juta kan enak. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, ini loh keanehan karunia memberi. Untuk dirinya sendiri eman, tapi ketika memberi kepada orang, apalagi melihat orang lain tertawa, tersenyum, itu kepuasannya tidak tergantikan. Bagi yang tidak punya karunia memberi dan tidak latihan memberi,
Kan walaupun tidak punya karunia, jangan mengatakan, puji Tuhan saya tidak punya karunia memberi. Saya punya karunia menghabiskan. Ya. Walaupun Anda tidak punya karunia, ingat, ada tanggung jawab dari masing-masing untuk suka memberi. Ya, hanya yang punya karunia ini lebih hebat lagi nanti pemberiannya. Ya. Ingat, jangan katakan puji Tuhan saya tidak punya karunia memberi. Karena semuanya adalah pemberian juga. Nah, bergerak dengan karunia-Nya. Saya sudah katakan beberapa kali bahwa setiap saya menumpangkan tangan pada seseorang yang minta doa, saya bisa tahu, saya bisa rasakan karunia orang-orang tersebut. Dan jarang satu orang itu punya satu karunia, jarang. Biasanya mereka rata-rata punya 3 karunia dan bisa lebih. Jarang yang satu. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Ada yang punya 5 talenta, yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Ada yang 1. Kan otomatis 2/3 kan lebih dari 1 kan? Ya. 2/3 itu lebih dari 1. Sayangnya orang Kristen itu kebablasan. Tidak punya sama sekali. Merasa tidak punya sama sekali. Loh, Anda bisa bayangkan. Berandai-andai ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan. Diminta pertanggungan jawab. Dan kita kemudian katakan, mana Tuhan? Kapan Tuhan pernah ngasih karunia? Kalau Tuhan, kalau saya Tuhannya, tak tapuk kamu. Ya kan? Tetapi bukankah ini yang terjadi? Banyak orang Kristen yang tidak bergerak dan menghibur diri, aku tidak punya karunia kok. Padahal tidak mungkin orang yang lahir baru, apalagi penuh Roh Kudus, tidak punya karunia. Tidak mungkin. Bapak Joko Triasmoro ketika menubuatkan saya, dia tumpang tangan dulu tahun 1996. Dia menumpangkan tangan dan dia mengatakan, aku mengaktifkan karunia berkhotbah. Dan itu terjadi sehingga saya tidak bingung. Setiap minggu khotbah 3 kali maupun 4 kali sama aja. Ya. Karunia berkhotbah, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia kelepasan, karunia mimpi, karunia mujizat, dan jawatan nabi. Saya ingat 1 kali doa dia menyebutkan itu semua kepada saya. Dan saya pun punya beberapa pengalaman ketika menumpangkan tangan, saya tahu jarang sekali orang Kristen punya 1 karunia. Lalu dengan alasan apa kita tidak masuk dalam pelayanan sesuai dengan karunia kita masing-masing? Lompat ke ayat yang ke-11. Dan ialah setelah karunia sekarang jawatan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 jawatan. Sayangnya banyak gereja, denominasi gereja mengakui bahwa yang sekarang ini hanya 3 jawatan yang masih berlangsung, rasul dan nabi itu sudah tidak ada. Berarti kita harus buat Alkitab yang baru. Iya kan? Rasul dan nabi coret aja. Selama ini ditulis berarti ini masih berlangsung. Bahkan yang saya mau tekankan begini. Tadi pagi kita sudah bahas nabi-nabi palsu dan dikatakan banyak. Kalau banyak nabi-nabi palsu,
Ingat loh, uang palsu sebanyak apapun tetap lebih banyak uang aslinya. Iya kan? Kehadiran Yesus pertama kali ke muka bumi didahului oleh seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yesus, kedatangan Yesus kedua kalinya akan didahului oleh tampilnya nabi-nabi yang akan mengingatkan semua orang bahwa Yesus akan segera datang. Nah, di sini dikatakan rasul-rasul yang pertama. Bagaimana kalau kita dipimpin rasul? Ciri-cirinya, kalau rasul itu pasti utus sana, utus sini, utus untuk merintis, diutus untuk merintis, diutus untuk merintis. Itu rasul. Ya, itu rasul. Kalau dipimpin nabi, bagaimana? Kalau dipimpin nabi, Anda akan disuruh berdoa, dengarkan suara Tuhan. Berdoa, dengarkan suara Tuhan. Anda akan diajak untuk berdoa, Anda akan hidup di dalam atmosfer hadirat Tuhan. Anda akan merasakan itu setiap waktu. Itu nabi. Kalau gembala, Anda akan ditemani terus-menerus. Anda akan merasa tenang, aman. Kapanpun Anda perlu, gembala ada di sana. Itu gembala. Ya. Itu gembala. Dan Anda perhatikan, mau dombanya dari kecil, bayi, sampai dombanya sudah jenggotnya panjang. Ya kan? Tetap kan ditemani sama gembala. Tidak mungkin gembala itu mengatakan, sudah pinter lari, sudah lari sendiri. Tidak ada. Gembala itu mau sehebat apapun jemaatnya, sudah tetap akan ditemani. Gembala itu, kalau misalnya di gereja rapat, dia kalau tidak hadir, tidak puas. Ya, selalu hadir. Selalu walaupun hanya satu kalimat, yang penting usul. Walaupun tidak diterima, pokok kehadirannya itu harus nyata. Itu gembala. Itu gembala. Kalau guru, siapkan catatan terus. Anda akan dibawa untuk nyatet terus. Itu guru. Kalau penginjil, bersaksi. Pokok dimanapun kamu berada, bersaksi. Dimanapun kamu berada, demonstrasikan kuasa. Itu penginjil. Ya. Nah, tanpa kelima jawatan ini, gereja tidak bisa disempurnakan. Ya. Secara khusus, tanpa rasul dan nabi, bukankah setan itu hebat juga? Justru kuncinya yang mau dihilangkan. Rumah sebesar apapun kalau tidak ada kuncinya, tidak bisa dimasuki. Dari 5 jawatan ini, kuncinya itu rasul dan nabi. Karena kedua jawatan ini, kalau bekerja sama, bisa menutupi 3 jawatan yang lain, yaitu gembala, penginjil, dan guru. Itu bisa tertutupi oleh 2 jawatan ini. Tetapi kalau 2 jawatan ini dihilangkan, 3 jawatan ini tidak bisa menggantikan. Bahkan salah satunya saja, rasul atau nabi, 3 jawatan tidak bisa menggantikan. Dan keinginan Tuhan, 3 jawatan ini tetap bekerja sama. Pak, kan tidak mungkin gembala kita itu punya 5 jawatan. Iya, tapi tugas gembala yang mengetahui apakah di jemaat ada pelayan-pelayan Tuhan yang punya karunia atau jawatan beda dengan dirinya. Kalau dia misalnya gembala dan penginjil, apakah ada rasul, apakah ada nabi. Ingat, walaupun rasul dan nabi biasa, ketika dia ada di sebuah gereja lokal, dia harus tunduk kepada gembala. Ya, ini berbicara tentang penundukan kepada otoritas. Ya. Nah, kalau tidak ada yang lainnya, misalnya tidak ada nabi,
di gereja kita. Tugas gembala untuk mencari nabi di luar, mengundang nabi untuk mengajar. Kalau tidak ada rasul, tugas gembala pimpinan setempat untuk mengundang seorang rasul untuk melayani jemaat yang dipimpinnya. Supaya impartasi nanti dari kelima jawatan ini akan diterima oleh semua jemaat. Baru jemaat akan bisa menjadi sempurna. Tanpa itu, maka kita akan mempunyai gereja yang mati. Karena gereja kalau tidak bertumbuh, otomatis itu mati namanya. Ya. Nah, ayat yang ke-12. Tujuannya dari kelima jawatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tidak ada alasan jemaat itu mengatakan, yang penting aku kan ke gereja. Aku punya pekerjaan sendiri. Aku tidak bisa apa-apa untuk urusan gereja. Tidak bisa, karena tujuan 5 jawatan itu dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bukan memperlengkapi supaya orang kudus itu semakin kaya, tidak sakit, bukan. Diperlengkapi untuk mereka itu bisa melayani. Ya, itu loh tujuannya. Oleh karena itu saya sering mengajar tentang kesembuhan, tentang doa yang dijawab. Tujuannya apa? Supaya jemaat bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau sakit disembuhkan melalui doanya sendiri. Kemudian setelah itu melihat orang lain di sekelilingnya sakit, jemaat itu yang mendoakan dan orang itu disembuhkan. Tidak selalu mengatakan, saya ajak ke pendeta saya ya, nanti didoakan pasti sembuh. Tidak bisa seperti itu terus. Tujuan kelima jawatan adalah mengajar, memperlengkapi supaya jemaat itu masuk dalam pelayanan. Tentunya bukan berbicara di gereja terus. Dalam kehidupan sehari-hari pun engkau melayani sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Tetapi jujur, bukankah kita mempunyai gereja yang kalau boleh saya katakan 90% jemaatnya tidak tahu apa-apa. Bahkan banyak untuk mimpin doa makan saja, tidak berani dan tidak bisa. Kalau tidak percaya buktikan. Kalau sudah makan bersama, tunjuk coba. Ya. Saya minta si A untuk memimpin doa makan ini, makan siang ini. Mari kita berdoa. Dan setelah ditunggu 2 menit, kok tidak ada suara. Buka mata. Si A yang ditunjuk untuk berdoa kata, jangan saya tidak bisa doa, suruh itu. Loh, saya mau katakan begini. Loh, ini untuk doa makan, bukan untuk menyembuhkan orang sakit loh. Ini doa untuk makan, bukan untuk ngusir setan. Anda bawa doa, saya besok terbang ke Jakarta karena diminta untuk mengusir setan. Di Jakarta, jadi tiketnya sudah dibelikan PP. Besok hanya sehari di Jakarta, nginep semalam, besoknya lagi pulang. Ya. Istri saya katakan, karena kok bisanya ke Jakarta hanya untuk mengusir setan. Dia bilang, tidak ada pendeta di Jakarta. Ya tidak tahulah, pokoknya saya diundang, masa saya mau tanya, tidak ada pendeta. Nah, lihat di sini bahwa kelima jawatan Yesus berikan di satu jemaat tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya tekankan kembali bahwa kehadiran Anda pribadi lepas pribadi itu menentukan apakah pembangunan tubuh Kristus ini bisa terjadi dengan sempurna atau tidak, itu tergantung Anda.
Bahkan kalau mau jujur, saya sudah ingatkan dulu ketika gereja masih kecil, jangan puas karena gereja sudah besar. Saya katakan Anda bertanggung jawab dengan gereja besar, Anda harus rajin ke gereja. Kenapa? Semakin gereja kecil, besar, kalau yang hadir semakin sedikit, itu cemplang. Ya. Walaupun hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya, tetapi kalau mau jujur, bukankah hadirat Tuhan sepertinya terasa jauh lebih kuat ketika gereja kita masih kecil? Bagaimana kita bisa berdoa 1 jam bahkan setelah saya khotbah? Kita pernah waktu mau doa tidak bisa doa dan semuanya nangis. Ingat bagaimana semua jemaat bertelut di mimbar. Dan itu memakan waktu 1 jam lebih. Tidak ada yang memimpin doa. Saya ingatkan tujuan awal. Bahwa setelah gereja besar, masing-masing bertanggung jawab untuk hadir dalam ibadah. Saya katakan bahwa kehadiranmu menentukan tingkat hadirat Tuhan yang akan dimanifestasikan dalam setiap kali ibadah. Ya. Ayat yang ke-13, diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Mencapai kesatuan iman. Ya. Apakah kita sudah sampai kesatuan iman sekarang? Belum. Ada yang percaya kepunahan Roh Kudus harus berbahasa lidah. Ada yang percaya bahwa kepunahan Roh Kudus itu dari setan. Ya. Ada yang percaya bahwa yang dibaptis itu namanya diperciki. Ada yang percaya dibaptis harus diselam. Ada yang percaya lagi dibaptis pokok dikibarkan bendera. Ya. Macam-macam. Artinya kan tidak satu iman kan. Belum mencapai kesatuan iman kalau mau jujur. Ya. Dan kelima jawatan yang akan, ya, kelima jawatan yang akan membuat itu terjadi. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jangan katakan kepada saya sakit karena Tuhan yang membuat saya sakit, supaya saya rendah hati. Berarti Anda tidak mengenal anak Allah itu. Karena anak Allah mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Alkitab mengatakan, Yesus membuat segala sesuatunya menjadi baik. Bahwa ketika kita menuduh Tuhan yang bukan seperti Tuhan katakan, maka kita belum mengenal dengan benar anak Allah itu. Dan tugas Rasul dan Nabi secara khusus. Sidang jemaat, kalau Anda diajar Rasul dan Nabi dengan tingkat pengurapan Rasul dan Nabi, Anda walaupun punya pengetahuan tidak akan berani berbantah-bantah. Karena tingkat pengurapan Rasul dan Nabi itu akan menekan keberanian Anda. Anda akan tunduk. Ya. Bahkan tingkat Rasul dan Nabi ini dua hal, ya, jawatan ini yang tidak boleh dibuat main-main. Anda ingat Elisa yang dikatakan, hai botak, botak, naik kemari. Dan ketika Elisa mengutuk anak-anak itu,
Sebenarnya terjemahannya itu bukan anak kecil loh. Terjemahannya itu berbicara, maksudnya itu orang itu umur sekitar 30-an. Begitu kurang ajarnya kepada seorang nabi dan Elisa mengutuki mereka dan mereka dimakan oleh beruang. Kalau tidak salah oleh beruang. Ini loh tingkat pengurapan seorang nabi. Tingkat pengurapan seorang rasul itu seperti itu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya jangan sampai dua jawatan ini dihilangkan di gereja. Jangan, ya. Bukankah memimpin gereja di Madura, ya, itu sukar sekali. Semua pendeta-pendeta bahkan yang di Jawa Timur sepakat, tidak usah nambah jemaat, bertahan aja itu sudah mujizat, ya, di Madura. Justru di Madura, tanpa kelima jawatan bekerja, sukar untuk jemaatnya mempunyai pertumbuhan rohani yang nyata. Karena kalau mau jujur, bahwa atmosfer di Madura, atmosfer dari roh jahat di Madura itu begitu kuat. Anda tidak merasa aneh kalau di Pamekasan Anda itu untuk beli-beli itu kok eman. Tapi coba ke Surabaya. Ayo, apa yang mahal di Surabaya? Kalau orang Madura sudah ke Surabaya, apa yang mahal? Ya kan? Semua dibeli. Tetapi kalau di Pamekasan, kok eman? Kok mahal? Karena roh teritorialnya salah satunya adalah pelit. Loh, memangnya itu alami? Oh tidak. Ini berbicara roh. Ini berbicara roh. Ya. Dan hanya orang yang menyadari atmosfer rohani yang akan muncul sebagai pemenang. Kita lanjutkan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, mengalami kedewasaan. Saya tidak akan panjangkan karena waktunya sudah mendekati. Ayo kita lihat ayat 14 dan 15. Sehingga ketika kita dewasa dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, dikatakan kita akan menjadi seperti anak-anak, dan akibatnya kalau kita tetap anak-anak atau bayi, kita mudah menjadi bingung, menjadi bimbang, diombang-ambingkan angin pengajaran. Ya. Kemudian disesatkan. Ya. Tetapi kalau kita dewasa, di sini ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bahwa tanda kita dewasa adalah kita itu menjadi semakin teguh dalam kebenaran. Kalau saya mau sederhanakan, tanda Anda dewasa secara rohani, Anda menjadi orang tenang. Ya. Anda walaupun kelihatan rohani, menghadapi apa gopoh, berarti Anda belum dewasa secara rohani. Mungkin Anda hanya bergerak di dalam karunia, tetapi secara kerohanian belum dewasa. Saya menemukan ada pendoa yang sering mendapat penglihatan segala macam, ya. Tapi dengar COVID bingung, heboh, gopoh, ya. Dengar apa lagi sesuatu yang mengagetkan bingung, ya. Katanya orang Madura, pokrepoh.
Orang sudah dapat penglihatan, Tuhan berbicara, kok masih bingung? Karena imannya tidak bertumbuh, dia hanya bergerak dengan karunia-Nya. Tetapi iman yang bertumbuh akan membuat Anda tenang. Pengalaman saya, beberapa kali anak saya dulu tidak punya uang. Jadi ketika dia sakit, muntah-muntah, berak, ya, seharian sampai didudukkan aja itu jatuh sendiri. Ya. Beberapa kali itu terjadi dan saya katakan kepada istri saya, kamu pergi. Anak saya pangku dan saya berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Sampai anak saya tertidur dan setelah bangun anak saya sudah lari-lari. Tetapi bayangkan, kenapa saya katakan istri saya harus keluar dari kamar? Karena istri saya gopoh waktu itu. Ya. Ketika zaman COVID, istri saya buang-buang air 3 hari tidak sembuh-sembuh. Dan terakhir dia keluar keringat dingin dan dia tidak bisa nafas. Dan dia minta doa ke saya dan saya berdoa dalam bahasa roh, saya pegang tangannya. Berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Istri saya kemudian tertidur, besok bangun dengan tubuh yang sehat. Perhatikan, bukan soal kesembuhannya, tetapi yang saya mau katakan, soal ketenangannya menghadapi hal seperti ini. Saya tidak mau mengulas soal sembuh atau tidaknya, tetapi sikap kita ini loh yang penting. Tenang atau enggak. Bahwa hanya orang yang tenang ketika uang mulai menipis. Bisakah engkau tenang? Atau engkau mulai ingat sahabatmu? Engkau ingat, aduh deposito baru dicairkan bulan depan. Sekarang enggak bisa. Apakah itu yang kau ingat? Atau engkau tetap percaya? Pasti Tuhan sediakan. Loh, itu ketenangan, itu menandakan kedewasaan. Tanda orang dewasa, tenang, tidak tergoyahkan. Tanda iman kita masih menjadi seperti anak-anak. Mudah diombang-ambingkan, mudah disesatkan. Coba sekarang banyak. Sekarang bingung soal perpuluhan, perlu atau tidak, boleh atau tidak. Doa minimal 1 jam, itu perlu atau tidak, bukankah Tuhan, ya kan? Bukankah Tuhan itu mengetahui sebelum kita meminta, jadi tidak perlu berdoa, Tuhan sudah tahu. Nah, yang lain mengatakan, enggak, tapi bingung juga. Apalagi kawin, cerai, boleh atau tidak, setelah cerai, kawin lagi, bingung. Ya. Tetapi orang yang sudah dewasa, tidak pernah bingung. Itu sudah kokoh iman itu tertancap. Mau orang lain mau ngomong apapun kita tetap tenang. Tidak, ini kebenaran. Yang saya ketahui, yang saya yakini. Ya. Itu tandanya dewasa. Hati-hati. Bahkan saya percaya di akhir zaman. Kalau kita tidak bertumbuh, maka kita juga akan disesatkan di dalam gereja. Ya, kita harus bertumbuh. Kita butuh kelima jawatan. Kita butuh semua jemaat aktif di dalam mengaktifkan karunia roh dan bergerak sesuai dengan karunia roh. Semakin engkau menerima lawatan Tuhan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, engkau akan semakin dewasa dan bergairah di dalam kerohanian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.